Pemirsa, benarkah stroke hanya milik mereka yang lanjut usia? Kenyataannya, saat ini stroke justru mengintai kita yang sedang berada di puncak produktivitas. Mereka yang fisiknya tampak kuat, namun diam-diam tubuhnya sedang digerogoti pelan-pelan oleh penyakit. Kurang tidur, merokok, hingga pola makan yang berantakan. Padahal stroke tidak pernah datang memberi peringatan. Coba bayangkan, di saat Anda harus menjadi tulang punggung keluarga, tiba-tiba hidup terhenti, pekerjaan hilang, dan masa depan yang baru dimulai harus runtuh seketika. Kisah pilu ini dialami oleh Rico. Di usia 36 tahun saat sedang berkumpul bersama teman-teman, ia tiba-tiba terkapar akibat pecah pembuluh darah di otak. Hidupnya berubah drastis. Bukan hanya kecacatan fisik, bahkan ia pernah mengalami serangan jantung. Stroke ini tidak hanya menghancurkan kesehatan, tapi juga meruntuhkan kehidupan rumah tangganya hingga mengalami depresi yang berat. Rico menjadi bukti nyata bahwa kesehatan adalah fondasi segalanya. Mari kita simak cerita selengkapnya dan mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan, Ronald. Terima kasih Boy Noya, rekan saya ya, dengan yang disampaikan tadi oleh Boy ya. Pemirsa harusnya menjadi pengingat buat kita semua, harus jadi alarm. Ingat, stroke mengintai siapapun kita. Meskipun dari luar fisiknya mungkin tampak kuat, tapi tanpa sadar diam-diam tubuhnya sedang digerogoti oleh penyakit, oleh faktor resiko. Bisa tensi yang tinggi, gula darah, kolesterol yang tinggi. Hati-hati pemirsa ya. Oleh karenanya ketemu lagi kita di Go Healthy yang akan membahas masalah kesehatan plus dengan solusinya. Bersama saya ada Mas Boy Abidin dan juga ada Mas Yohanes. Dan juga ada narasumber yang punya masalah kesehatan. Dia terkena stroke ya. Datang ke Go Healthy ingin dapat solusi supaya nggak kena stroke yang berulang. Dan supaya bisa dipercepat pemulihan pasca serangan stroke-nya. Oke, tapi sebelumnya mari kita simak info sehat berikut ini. Hati-hati dengan stroke. Sumbatannya bukan hanya terjadi di area kepala, area otak, tapi bisa jadi ada di area lain. Mas Yohanes boleh bantu jelaskan? Ya, jadi pemirsa di rumah, penyebab stroke itu salah satunya adalah karena sumbatan pada pembuluh darah di area otak. Di mana kalau sudah terjadi sumbatan, ini berarti menandakan kualitas darah dan pembuluh darah di dalam tubuh itu sangat jelek. Di mana terjadi kekentalan darah yang berujung terjadinya trombus atau gumpalan darah. Tetapi lebih jauhnya lagi kalau kita berbicara tentang gumpalan atau sumbatan pada pembuluh darah, ini akan berefek pada pembuluh darah lainnya. Jadi ada kemungkinan ketika seseorang itu punya sumbatan di pembuluh darah otak, ada sumbatan di pembuluh darah lainnya. Kemudian pada pasien stroke di mana ini ada kelemahan pada anggota gerak menyebabkan susah gerak, kemudian untuk latihan juga tidak lancar. Ini yang menyebabkan sirkulasi di anggota gerak itu tidak lancar, menyebabkan mudah sekali terjadi sumbatan pada bagian tungkai, contohnya tungkai bawah, dan ini akan berdampak buruk pada kesehatan tubuh karena alir balik ke jantung itu tidak lancar. Jadi bisa disimpulkan pemirsa di rumah, apabila Anda punya faktor resiko seperti tensi, kolesterol, gula darah, asam urat, ini dapat menyebabkan darah menjadi kental dan ini merupakan sumber dari gumpalan darah tersebut. Jadi mulai dari sekarang kendalikan faktor pemicu terjadinya komplikasi tersebut dengan cara pola hidup sehat sehingga komplikasi dapat terhindar. Oke, terima kasih Mas Yohanes buat penjelasannya. Sekarang saya akan menyiapkan narasumber kami untuk episode kali ini. Ada Mas Rico, karena masih muda nih. Mas Rico apa kabar? Baik, Mas Ronald. Senyumnya ganteng banget sih. Hari ini kita bicara mengenai stroke. Stroke bukan milik mereka yang usianya tua. Yang usianya muda pun bisa terkena stroke seperti Mas Rico ini. Dulu kena stroke usia berapa? Saat
Kena serangan stroke saya berusia 36 tahun, Kak. Usia 36 tahun, jadi ini adalah tahun keempat ya untuk kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Oke, jadi sekarang kesibukannya apa aja nih aktivitas sehari-hari Mas Riko? Karena saya terbatas fisik ya, jadi untuk saat ini saya masih mencari peluang apa yang kira-kira cocok buat saya. Dulunya kerja kemarin, kemudian harus berhenti. Terpaksa berhenti. Kemarin di bidang apa kerjanya? Pastinya di bidang event organizer. Di bidang event organizer yang memang dituntut harus ya sebetulnya kerjaan apapun ya. Cuma kalau Iyo ini bagian lapangan kayak jangan-jangan ya. Waduh. Mas Riko mohon maaf karena ini tempatnya kita belajar. Saya ingin kembali saat dimana Mas Riko kena stroke. Masih ingat nggak kejadiannya kapan, di mana, sedang apa? Saat itu sedang malam hari sih, Kak. Jadi aku sedang berkumpul saja sama teman-teman. Berkumpul, tiba-tiba saya merasa tidak enak badan. Badan saya merasa lemas dan dari wajah, kepala sampai wajah itu mengucurkan keringat yang banyak. Kayak makan pedas gitu. Oke. Saya merasa tidak fit dan saya berpamitan untuk pulang. Mau istirahat. Tapi saat saya berdiri, saya langsung terkapar. Terkapar, jatuh, ditolongin teman-teman. Dan di situ saya sudah cukup mulai kehilangan kesadaran saya. Oke. Saya langsung merasa lumpuh setengah badan. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri kebetulan. Oke. Dan teman-teman menolong, lalu karena saya masih awam tentang penyakit stroke ya, jadi tidak mendapat golden time atau penanganan cepat. Oh, sudah terlewat. 4 jam setengahnya udah kelewat. Harusnya kan cepat-cepat ke dokter. Betul. Jadi saya langsung pulang istirahat, Aduh. dikerikin sama sayang istri, banget. minum herbal, istirahat. Dan esokan paginya saat kita mau aktivitas, aku lumpuh nggak bisa bangun dari tempat Jadi tidur. pagi-pagi itu malah mau aktivitas, bukan ke rumah sakit, bukan ke dokter. Kan dipikirnya hanya penyakit ringan, Ya Kak. ampun. Sama teman-teman dibantu ke rumah sakit itu sekitar jam 9, jam 10 pagi. Artinya sudah golden periodnya udah terlewat time. jauh Golden ya. time. Golden Lewat time-nya. jauh. Lalu dengan gejala-gejala yang saya tunjukkan, dokter langsung menangani IGD itu untuk saya dilakukan CT scan. Dan dari hasil CT scan tersebut, keluarlah bahwa pembuluh darah di otak saya mengalami pendarahan. Pecah. Pecah pembuluh darah. Jadi stroke-nya karena pecah pembuluh Pecah darah. pembuluh darah. Waktu datang ke rumah sakit berapa tekanan darah, Mas Saat Riko? itu yang saya ingat di atas 200. Aduh. Di atas 200. Ada Mas. pemeriksaan lain yang dilakukan selain tensi? Selain tensi apa lagi yang tinggi? Aku ada kelemahan di asam urat. Berapa asam Tensi uratnya? tinggi, lupa saya, Kak. Lupa, tapi disebut tinggi. Tinggi. Kolesterol, gula darah? Masih stabil sih gula Masih dan oke. kolesterol masih stabil. Ya saya harus jujur ya, Kak, bahwa gaya hidup saya cukup buruk, cukup tidak teratur, cukup bebas, dan juga pola makan saya pun juga tidak teratur. Jadi mungkin itu menjadi salah satu faktor pemicu Ya. buat saya. Dampak yang paling berat setelah terkena stroke itu apa sih? Jadi saya nggak menyangka gitu bahwa karena mungkin memang ya kelemahan ini kan menahun gitu. Kalau boleh dibilang jujur tuh mungkin ada titik lelahnya lah pendamping kita itu. Sehingga kami pun terpaksa harus berpisah. Kamu merasa marah nggak sama diri sendiri atau mungkin menyalahkan Tuhan? Kenapa aku sampai saat Aku sempat di fase itu. Aku marah, kecewa. Tuhan, aku punya dosa apa, karma apa yang aku terima sampai aku mendapatkan ujian seberat ini. Ini bukan suatu pesakit ya buat aku ya. Ujian, Kak. Ujian. Wow. Mohon maaf, aku boleh lihat gerakan tangannya nggak? Sejauh mana sekarang? Masih kayak Maksimal robot deh, iya segini. Tadi dari hasil pemeriksaan sebelum kita mengambil gambar, kita lihat ini ada angka-angka yang kita lihat masih memang menjadi PR nih ya buat Mas Riko. Ya, ini kita lihat di angka asam uratnya Mas Riko. Ini angkanya 7,8 ya. Tinggi angka ya. ini masih di atas normal ya. Jadi untuk laki angkanya harusnya di bawah 7. Kita lihat nih tekanan darah ya, tekanan darah Mas Riko ini juga hari ini per hari ini masih di atas normal ya, di 147/87 ya. Jadi ini masih ada risiko Mas Riko ya, risiko untuk terjadinya serangan stroke berikutnya. Kemudian kita lihat juga ini pemirsa angka kolesterolnya ini juga masih di atas 200 ya, angkanya tepatnya di angka 209 ya. Jadi ini banyak hal atau 3 hal lah paling tidak yang menjadi PR Mas Riko ya. Sekali lagi semangat Mas Riko, angka tensi, kolesterol, kemudian juga asam urat ini ya dengan upaya yang maksimal dengan bantuan teknologi ini harapannya akan bisa
dikendalikan dan kemudian bisa tercegah untuk terjadinya stroke berulang serta bisa kembali pulih dan bisa kembali beraktivitas. Solusinya seperti apa nih Mas Yohanes supaya yang pertama stroke-nya nggak berulang, yang kedua supaya pemulihannya bisa menjadi lebih cepat? Ya, yang pertama harus dilakukan adalah pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu baik itu pola makannya, kemudian tidurnya harus cukup dan berkualitas, olahraganya harus teratur, kemudian stresnya harus dikelola dengan baik. Selain itu, kontrol rutin ke dokter, ikuti saran dari dokter dan tambahkan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Teknologi laser ini merupakan alat kesehatan portable yang digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri seperti yang Kang Ronald gunakan. Jadi dengan menggunakan teknologi laser ini, maka dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Kemudian selain itu kan stroke itu masalahnya pada pembuluh darah di area otak ya. Jadi ketika menggunakan yang di pergelangan tangan, nanti diwajibkan digunakan bersamaan dengan yang di hidung atau intranasal. Karena dengan menggunakan intranasal, pembuluh darah yang ada di area kepala terkhusus di otak dibantu untuk dilebarkan dan dilancarkan. Selain itu dapat membantu menguraikan gumpalan-gumpalan yang terjadi pada pembuluh darah di area kepala sehingga dapat membantu dalam pemulihan pasca stroke, kemudian mencegah stroke atau stroke berulang, membantu pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, sinusitis, dan dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Selain itu, meningkatkan atau mengoptimalkan penglihatan dan pendengaran karena aliran darah di area mata dan telinga akan dioptimalkan kembali. Kemudian pada pasien pasca stroke ini akan terjadi kelemahan pada anggota gerak sehingga perlu dilakukan latihan motorik harus wajib dilakukan. Kemudian tambahkan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, ini digunakannya pada otot-otot yang lemah. Contohnya pada lengan, pada paha, pada betis. Tujuannya adalah memberikan stimulus ke otot dan saraf di otak supaya otot itu bergerak secara pasif dan saraf di otak itu dapat melihat bahwa otot itu masih bergerak. Sehingga fungsi dari motorik itu di area otak akan dioptimalkan kembali. Perlu pemirsa pahami bahwa otot itu wajib digerakkan karena ketika tidak bergerak, otot itu akan mengecil. Sedangkan otot fungsinya selain penyokong rangka tubuh juga untuk menyerap gula dan kolesterol. Jadi mulai dari sekarang Mas Riko dan pemirsa di rumah, ayo prioritaskan kesehatan di atas segalanya. Karena dengan tubuh yang sehat maka kita bisa melakukan aktivitas dengan baik tanpa gangguan, produktivitas juga akan meningkat. Nah, untuk memprioritaskan kesehatan selain pola hidup sehat, tambahkan teknologi laser sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Karena dengan kualitas darah dan pembuluh darah, maka kualitas hidup akan lebih meningkat. Sebenarnya kalau untuk kondisi Mas Riko dan mungkin juga kondisi yang sama yang Anda alami atau teman atau saudara Anda alami, ini adalah masalah darah dan pembuluh darah. Ya, jadi kalau kita bicara stroke, kita bicara masalah darah itu kita bicara masalah darah yang kental, kalau pembuluh darah kita bicara masalah dinding pembuluh darah. Ya, ini juga ada kaitannya dengan kadar nitric oxide yang ada dalam dinding pembuluh darah yang kadarnya menurun dengan bertambahnya usia. Dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan banyaknya paparan radikal bebas ke tubuh kita. Ini akan menurun jumlahnya dan kemudian akan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, lebih rigid. Dan kemudian berisiko untuk jadinya masalah adanya luka di situ, kemudian adanya penumpukan, ada penyumbatan, kemudian ada penyempitan dan bahkan penutupan pada saluran pembuluh darah dan ini berisiko untuk terjadinya stroke. Ya, jadi kalau terjadi di kepala, di otak jadi stroke. Kalau terjadi di jantung, serangan jantung. Kalau kemudian terjadi di ginjal, maka terjadi masalah pada ginjal. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah kualitas dinding darah, ini bisa dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Jadi teknologi laser yang digunakan secara rutin di pergelangan tangan kiri, ini akan ada dua pembuluh darah nadi besar di sana, dan kemudian dia akan meningkatkan kadar nitric oxide. Ya, dengan meningkatkan nitric oxide tadi, maka diharapkan dinding pembuluh darah akan menjadi lebih lentur, lebih elastis, lebih lebar. Dengan begitu maka aliran darah akan menjadi lebih lancar. Kemudian tekanan darah akan bisa terkendali. Sel-sel di seluruh tubuh kita mendapatkan nutrisi oksigen yang cukup sehingga bisa melakukan metabolisme dengan baik. Jadi buat Anda ya yang punya masalah, ya
segala macam penyakit yang berkaitan dengan darah dan pembuluh darah apapun itu, ya ini sebaiknya Anda segera proaktif ya, mulai dari sekarang, jangan tunda-tunda lagi untuk menerapkan pola hidup sehat secara konsisten, kemudian dibantu dengan penggunaan teknologi laser secara rutin agar kualitas hidup Anda akan menjadi lebih baik lagi. Nah, AccuLaser ini adalah pilihan tepat buat kesehatan Anda dan keluarga sebagai upaya mencegah dan mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, gula darah, dan asam urat yang tinggi. Dengan penggunaan rutin bisa mencegah serangan stroke atau stroke yang berulang dalam kasusnya Mas Riko, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, AccuLaser ini bisa Anda lakukan pemesanannya di GoGoMall yang nomornya ada di layar TV. Dan Anda bisa menikmati fasilitas cicilan sampai dengan 12 bulan ya, dengan bunga 0% ya dari Bank BCA dan juga dari bank nasional lainnya. Jadi kalau kita hitung-hitung, kita hanya perlu menyisihkan uang kurang dari 20.000 setiap harinya. Angka yang kecil tapi manfaat sehatnya tidak bisa dihitung dengan uang. Nah, GoGoMall kenapa memberikan kemudahan ini supaya Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan AccuLaser. Karena kami peduli akan kesehatan Anda. Atau juga Anda bisa mendapatkannya langsung dengan cara mengunjungi cafe showroom GoGoMall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Nah, nanti customer relationnya GoGoMall akan memberikan pendampingan eksklusif kepada Anda selama 30 hari ke depan. Anda akan dibimbing bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan. Ingat ya, semua ini hanya ada di GoGoMall, tidak ada di tempat lain layanannya. Dan GoGoMall tidak membuka cabang dimanapun dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi waspada jika ada promo yang mengatasnamakan GoGoMall. Jaga kesehatan, mari kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Yuk, gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga, semangat hidup sehat. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan AccuLaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Kita lanjutkan berbicara mengenai kesehatan khususnya stroke ya di Go Healthy. Pemirsa, buat Anda para penyinta stroke jangan pernah lelah untuk terus berupaya kembali pulih ya. Termasuk untuk melakukan aktivitas fisik di rumah. Seberat apapun, sesulit apapun dipaksain ya. Ayo semangat. Termasuk ada gerakan yang bisa Anda lakukan sendiri namanya gerakan towel slide. Menggunakan anduk. Aduh. Kayak gimana gerakannya, Mas Boy? Boleh dong dibantu? Ya, betul Kang Ronald. Solusi sehat kali ini, pemirsa, saya akan menjelaskan mengenai latihan towel slide, ya, khususnya untuk para penderita stroke. Ya, kalau stroke itu kan mengalami kelemahan pada anggota gerak, ya, kiri maupun kanan, ya, pada sebelah tangan maupun kaki. Dan ini juga perlu dilakukan latihan supaya tidak terjadi kekakuan, supaya tidak terjadi kontraktur pada anggota gerak mengalami kelumpuhan tersebut. Ya, ini gerakan ini memang Anda bisa lakukan, ya, di atas meja, ya, Anda berdiri atau duduk depan meja, kemudian siapkan sebuah handuk. Nah, ini menggunakan prinsip adalah aktif asistif. Jadi anggota gerak yang masih normal ini membantu anggota gerak yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Jadi kita umpamakan ya, ini anggota gerak kiri yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan. Jadi pada saat mau melakukan aktivitas ini, Anda siapkan meja, siapkan handuk, kemudian Anda bantu tangan yang mengalami kelemahan ini untuk diletakkan di atas meja. Oke. Kemudian saat di atas meja, tangan yang normal dan sehat ini membantu atau mengarahkan tangan yang mengalami kelemahan kelumpuhan tadi ke arah depan. Gerakan ke arah depan di atas handuk tadi. Jadi tujuan penggunaan handuk ini adalah untuk meminimalisir adanya gaya gesek sehingga latihannya akan menjadi lebih efektif.
Setelah ke arah depan, kemudian tarik kembali ke arah belakang. Anda lakukan ya ke depan, kemudian tarik kembali ke arah belakang. Lakukan sebanyak 10 kali. Kalau sudah dirasa nyaman, Anda bisa melakukan latihan tersebut dengan mencondongkan tubuh ke arah depan. Jadi gerakannya akan menjadi lebih efektif, daya regangnya akan menjadi lebih jauh. Ya, jadi sama tadi anggota gerak yang mengalami kelemahan, kita bantu dengan tangan yang normal, kemudian kita taruh di sini, tapi tidak hanya digerakkan ke arah depan belakang, tapi tubuhnya ikut bergerak. Tarik kembali. Ya, dengan mencondongkan tubuh, harapannya regangan ke arah bahu, kemudian ke arah lengan, ini akan menjadi lebih efektif. Ya, latihan-latihan dengan tower slide ini tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kontraktur yang lebih parah lagi. Karena para penderita stroke ini punya masalah pada otot dan persarafan. Selain menggunakan latihan ini, Anda juga bisa memanfaatkan teknologi, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Ya, dengan rangsangan elektrik, diharapkan otot-otot dan saraf Anda akan kembali pulih, ya, dan kemudian Anda bisa melakukan aktivitas dengan lebih baik lagi. Semoga solusi ini bermanfaat. Terima kasih Mas Boy. Jadi buat Anda para penyintas stroke boleh dilakukan, dilatih di rumah, gerakannya rutin ya. Nah, sekarang kembali ke Mas Riko. Terkena stroke di usia 36 tahun, ini adalah tahun keempatnya untuk berusaha kembali pulih setelah terkena serangan stroke. Pemirsa, jika Anda sering melihat saya di acara ini, tentu ada satu hal yang tidak pernah lepas di tangan saya, yaitu adalah teknologi laser. Kenapa saya nggak pakai? Karena teknologi laser sedang saya oper. Mas Riko sedang menggunakan teknologi laser, bukan yang di pergelangan tangan, tapi kali ini yang dipasangnya adalah teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, untuk melatih otot dan syaraf. Nah, Mas Riko, apa rasanya nih dipasang alat NMES ini? Iya, rasanya seperti ada stimulasi ya, stimulus getaran. Oke. Itu mungkin untuk bisa memancing saraf kali ya. Betul, stimulus elektrik yang pemirsa kalau misalnya tadi Anda melihat dari segmen pertama, sebetulnya tangannya Mas Riko ini agak nutup ya. Iya, kaku. Agak kaku gitu kan, tapi kita lihat nih, ini dirangsang syarafnya juga ototnya sehingga secara pasif ya digerakannya, makanya tangan bisa bergerak nih. Boleh bantu dijelaskan Mas Yohanes ataupun Mas Boy, apa yang terjadi ini? Ya, jadi ketika Mas Riko ini menggunakan NMES, jadi si NMES itu akan memberikan stimulasi kan ke bagian otot di area lengan. Selain itu, dia akan memberikan stimulasi juga di saraf di otak, mengetahui bahwa otot ini masih bisa bergerak dan fungsi dari motorik otak ini akan dioptimalkan sehingga gerakannya akan lebih optimal lagi. Jadi harapannya dengan menggunakan teknologi laser dan penggunaan NMES ini nanti pemulihan pasca stroke-nya akan lebih optimal lagi. Baik itu dalam aliran darahnya maupun dalam pergerakannya. Nah, NMES ini dipasangnya tidak hanya di bagian lengan saja, tetapi yang mengalami kelemahan. Berarti di kaki juga bisa. Bisa di kaki, bisa di paha, bisa di betis ya. Dan ini tidak hanya untuk pasien pasca stroke aja. Orang-orang yang misalkan nih pasien dengan diabetes, ini juga bisa menggunakan supaya ototnya dilatih dan penyerapan gula dan kolesterolnya ini akan lebih optimal. Supaya tujuannya adalah ototnya tidak menyusut. Nah, itu tuh, betul ya. Di samping itu, dengan penggunaan teknologi laser secara rutin di pagi dan di malam hari, ini juga akan meningkatkan kembali kadar hormon melatonin. Ya, di malam hari ini ada hormon melatonin yang membuat kualitas tidur kita menjadi lebih baik. Jadi penggunaan teknologi laser pada saat malam hari ini akan meningkatkan, mengoptimalkan kembali kadar melatonin. Dan kemudian di pagi hari ini juga akan mengoptimalkan hormon serotonin yang membuat pada saat pagi hari kita bangun tidur, kita lebih segar, lebih bugar, siap untuk beraktivitas sepanjang hari. Jadi gunakan secara rutin, jadi bukan hanya sekali-sekali Anda gunakan, tapi Anda gunakan secara konsisten, secara rutin. Harapannya Anda bisa terhindar dari berbagai macam penyakit dan juga tercegah jadinya komplikasi. Jadi buat Mas Riko, ya, sekali lagi tadi Anda bisa manfaatkan teknologi laser secara paripurna, artinya yang teknologi laser digunakan di pergelangan tangan kiri, yang rongga hidung digunakan, kemudian NMES ini digunakan, dan harapannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Mas Riko bisa kembali bangkit, kembali produktif, dan kembali bahagia. Oke, Mas Riko, apa yang kamu dapatkan dari perbincangan ini? Ya, sangat bermanfaat untuk saya, Kak. Saya terima kasih sudah bisa
membagikan pengalaman saya di sini. Kami juga senang hati sini ya. Saya harus lebih semangat karena saya sudah mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi saya harus lebih ikhlas. Good. Bahkan saya juga harus sudah memperbaiki gaya hidup saya, termasuk merokok. Saya belajar mengurangi. Please, udah ya. Jadi harapannya Mas Riko pulang dari sini, apa yang menjadi masukan, nasihat dan juga anjuran dari para praktisi diikuti. Pola hidup sehat lakukan sekarang juga dan sudah menggunakan teknologi laser mulai hari ini. Mas Riko terima kasih. Ketemu lagi berikutnya harus jauh lebih sehat. Amin. Janji dong. Oh, udah salam sama saya nih ya. Mas Boy terima kasih. Mas Yohanes juga terima kasih. Makanya segera gunakan AccuLaser dari Gogomall. Nah, Gogomall ini pelayanannya sudah berskala internasional loh, karena sudah tersertifikasi ISO 9001 dan meraih penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang sudah hadir lebih dari 10 tahun. Nah, serunya lagi adalah Anda bisa menikmati fasilitas cicilan hingga 12 bulan dengan bunga 0% dari Bank BCA dan Bank Nasional lainnya. Jadi kalau kita hitung-hitung, tidak lebih dari Rp20.000 saja per harinya untuk mendapatkan alat kesehatan AccuLaser ini. Kenapa Gogomall memberikan kemudahan ini pemirsa? Karena kami ingin Anda tidak menunda lagi untuk segera memiliki alat kesehatan AccuLaser. Ya, atau boleh dapatkan langsung dengan cara mengunjungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang, atau silakan telepon nomor yang ada di layar TV. Oke. Nah, nanti customer relation Gogomall akan memberikan pendampingan eksklusif selama 30 hari. Bagaimana caranya Anda meningkatkan kesehatan? Ingat, Gogomall tidak membuka cabang dimanapun. Layanan ini hanya ada di Gogomall. Ya, dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Jadi hati-hati jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Pemirsa, untuk kesehatan kita sekarang dan juga nanti, segera gunakan AccuLaser. Atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Kami pamit, jumpa lagi di episode Go Healthy berikutnya. Semuanya salam sehat, semangat! Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.